bahwa ada anggota MUI Pusat ya, Komisi Fatwa yang ditangkap Densus 88 atas dugaan kasus keterlibatan dalam terorisme internasional. Itu fakta, itu kenyataan, bukan fitnah gitu. Dan itu bukan serangan dari PGI atau umat Nasrani atau umat beragama lainnya, enggak ada. Ya, saya di sini bukan mau membela PGI, tidak. Saya juga nggak suka sama PGI karena PGI dalam beberapa kesempatan ya kan ikut terlibat berpolitik, mendukung FPI, HRS, terus kemarin ada para pegawai KPK yang yang tidak lolos TWK itu ya. Kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Jadi kemarin ada yang komen di video saya ya, ada yang katakan MUI keluarkan fatwa bahwa buzzer itu haram gitu. Kenapa MUI malah yang jadi buzzer gitu ya? Gini ya, jadi MUI kan pemilik label halal itu ya kan. Jadi kalau ada sesuatu tindakan, sikap atau statement dari pihak tertentu yang menyudutkan MUI, maka tinggal difatwakan haram saja gitu ya kan, tinggal difatwakan haram saja. Tapi nanti kalau giliran MUI yang melakukan hal tersebut tinggal dilabeli halal saja, beres. Ya kan? Tinggal dilabeli halal, selesai urusan. Gini ya, MUI saat ini kok jadi semakin ngelantur gitu, nggak jelas arah tujuannya gitu ya. Sampai-sampai menyeret-nyeret PGI gitu ya. Saya nggak tahu fitnah hoax yang disebar itu, entah itu dikeluarkan dari pihak MUI atau orang-orang yang pro terhadap MUI atau siapalah, saya juga nggak ngerti, yang sampai menyeret-nyeret PGI ya, katanya PGI mengeluarkan maklumat kepada umat Nasrani ya, kata-katanya begini kira-kira ya, anak-anak Tuhan teruslah serang dan fitnah MUI dengan isu terorisme. Ya Allahku, ya Tuhanku, terorisme itu bukan fitnah gitu kan ya. Terorisme itu suatu kenyataan bahwa ada anggota MUI Pusat ya, Komisi Fatwa yang ditangkap Densus 88 atas dugaan kasus keterlibatan dalam terorisme internasional. Itu fakta, itu kenyataan, bukan fitnah gitu. Dan itu bukan serangan dari PGI atau umat Nasrani atau umat beragama lainnya, enggak ada. Ya, saya di sini bukan mau membela PGI, tidak. Saya juga nggak suka sama PGI karena PGI dalam beberapa kesempatan ya kan ikut terlibat berpolitik, mendukung FPI, HRS, terus kemarin ada para pegawai KPK yang yang tidak lolos TWK itu ya, si Novel Baswedan CS mencari dukungan ke PGI dan PGI mengeluarkan statement dukungan terhadap Pak Novel Baswedan CS. Jadi jujur ya, saya secara pribadi nggak respect sama PGI ya. Saya secara pribadi nggak respect sama PGI. Saya hanya tidak senang ya. Saya hanya tidak senang ketika ada orang atau pihak tertentu yang difitnah. Oke. Meskipun dalam berpolitik kita berbeda pandangan ya, kita berbeda arah, tapi saya nggak mau fitnah orang gitu ya. Saya juga nggak senang kalau
kubu pendukung pemerintah, kubu pro NKRI dan pendukung pemerintah ya dan aparat TNI Polri itu memfitnah kubu lain. Saya juga nggak senang, saya juga nggak suka, dan saya juga selalu berusaha untuk memberi klarifikasi bahwa itu tidak benar dan lain sebagainya kalau ada informasi-informasi yang menurut saya adalah hoax atau fitnah gitu ya. Jadi intinya saya tidak respect dengan PGI ya, Persatuan Gereja Indonesia. Tapi saya juga merasa tidak senang ketika PGI itu difitnah gitu. Dan soal terorisme yang menjadi predikat negatif bagi MUI saat ini, itu bukan isu ya, itu bukan isu atau fitnah yang datang dari pihak tertentu terhadap MUI, tidak ya. Itu suatu realita, itu suatu fakta bahwa Densus 88 Polri menangkap 3 orang anggota yang diduga terlibat jaringan terorisme, dan salah satunya adalah anggota MUI Pusat di Komisi Fatwa MUI. Itu fakta. Sekali lagi, itu fakta dan bukan isu yang dihembuskan oleh orang atau pihak tertentu untuk menyerang MUI. Iya kan? Nah, jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang terakhir yang ingin saya bagikan di cerita santai saya sore ini, bahwa saya jadi bingung dan heran dengan situasi saat ini ya. Ketika kemarin ada wawancara di TV One dalam acara bincang-bincang demokrasi kalau saya nggak salah ya. Di situ Pak Anwar Abbas mengatakan bahwa bukan masalah terorisme ya, bukan masalah terorismenya, melainkan kasus terorisme ini setiap kali diangkat seolah-olah menyeret-nyeret nama Islam dalam setiap kasus terorisme. Nah, ini yang menurut Anwar Abbas tidak benar, tidak elok, dan tidak bisa diterima gitu kan. Nah, kemudian dari bincang-bincang tersebut nyaris menemui suatu kesepakatan bahwa sebenarnya teroris itu tidak beragama, atau dengan kata lain, teroris itu orang-orang yang sesat dari agamanya. Nah, kemudian ada juga siapa ya yang suka nyeleneh itu yang kemarin mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta itu, siapa namanya? Ya, dia mengatakan bahwa kalau mau tindak teroris ya tindak saja gitu, jangan dikait-kaitkan dengan Islam gitu, iya kan? Nah, saya melihat orang-orang ini ya, Pak Anwar Abbas dan juga siapa ya, saya lupa namanya. Orang-orang ini orang-orang yang tidak konsisten dengan statementnya, iya kan? Mereka yang mengatakan jangan kait-kaitkan terorisme dengan Islam, ya, karena hal itu nanti menjurus kepada Islamofobia. Jadi jangan kait-kaitkan terorisme dengan Islam, dan terorisme itu bukan bagian dari agama apapun di muka bumi ini. Itu statement mereka, ya, mereka yang mengutarakan pandangan seperti itu. Tapi ketika seorang oknum yang diduga terlibat jaringan terorisme ditindak oleh aparat Densus 88 Polri, kenapa mereka justru tidak konsisten dengan statement mereka? Kenapa mereka justru tidak konsisten dengan pandangan yang mereka utarakan? Gitu. Harusnya ketika ada oknum apapun itu, ya, siapapun itu, entah itu oknum di luar dari MUI ataupun oknum dalam MUI, kalau memang terdeteksi dan aparat Polri, Densus 88 Polri mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menetapkan sebagai tersangka terorisme, kemudian disergap, ditangkap oleh aparat Densus 88 Polri, harusnya mereka konsisten dengan statement mereka. Harusnya mereka konsisten dengan pandangan yang mereka utarakan, bahwa teroris itu tidak beragama atau tidak ada keterkaitan dengan agama apapun dan harus ditindak. Harusnya mereka konsisten. Iya kan? Harusnya mereka konsisten memberikan dorongan kepada aparat Densus 88 Polri untuk menindak tegas oknum yang diduga terlibat jaringan terorisme tersebut. Tapi mereka malah membuat statement-statement yang seolah-olah tidak terima, dan bukan seolah-olah ya, jelas mereka tidak terima. Kemarin Anda katakan bahwa terorisme tidak ada keterkaitan dengan agama apapun. Kalau mau tindak teroris ya tindak saja, tapi jangan
kaitkan dengan agama apapun. Sekarang kenapa Anda tidak konsisten gitu? Ya, saya kira itu cerita santai sore saya ini. Ya, semoga menjadi masukan ya dan koreksi buat MUI agar pelajar konsisten dalam memberikan pandangan atau statement kepada publik. Saya Kristianto Yinoni, Bravo Densus 88 Polri, Bravo NKRI, salam NKRI. Merdeka!